Eka dari Prodi Psikologi Kristen di kampus Institut Agama Kristen Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang gangguan disosiatif, di mana kita ketahui bahwa gangguan disosiatif ini adalah kondisi mental yang melibatkan pemisahan dari realitas, mempengaruhi ingatan, kesadaran, identitas, dan persepsi seseorang. Nah, kita akan mengeksplorasi definisi ini, jenisnya, gejala, dan penyebab, dan bagaimana penanganannya dalam gangguan ini. Yuk kita simak informasinya lebih dalam. Pertama itu, apa sih gangguan disosiatif ini? Nah, gangguan disosiatif ini adalah kelompok gangguan mental yang melibatkan gangguan atau pemutusan fungsi normal kesadaran, ingatan, identitas, emosi, persepsi, dan kontrol perilaku. Jadi individu dengan gangguan ini sering merasa terlepas dari realitas atau mengalami kesulitan dalam menghubungkan pengalamannya masa lalu dengan diri mereka sendiri. Nah, jadi gangguan disosiatif ini sering terjadi akibat mekanisme pertahanan diri untuk melindungi individu dari trauma yang berat atau tekanan psikologi yang sangat ekstrim atau sangat berat. Lalu, apa saja jenis-jenis dari gangguan disosiatif ini? Gangguan disosiatif ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah amnesia. Amnesia disosiatif itu adalah kehilangan ingatan mendadak terkait informasi pribadi penting yang biasanya tidak dapat dijelaskan secara medis. Contoh, lupa pengalaman yang sangat membuat dia itu traumatis atau memimpikan pengalaman itu. Nah, yang kedua itu adalah gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder. Nah, kondisi ini di mana seseorang ini memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dan bergantian mengendalikan perilaku seseorang itu. Jadi adanya gejala khas, misalnya adanya perbedaan memori atau perilaku yang tidak dapat dijelaskan oleh individu itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah depersonalisasi atau derealitas. Nah, depersonalisasi sendiri itu merupakan merasa terlepas dari tubuh atau diri sendiri, seolah-olah itu menjadi pengamat luar. Nah, sedangkan derealitas ini merasa lingkungan di sekitarnya itu tidak nyata atau seperti mimpi. Kemudian, gangguan disosiatif tidak spesifik. Nah, gangguan disosiatif yang ini tidak memenuhi kriteria atau dari ketiga, tapi ini juga menunjukkan gejala disosiatif. Lalu berikutnya gejala-gejala gangguan disosiatif. Kita harus tahu bahwa gejala gangguan disosiatif ini meliputi seperti kesulitan mengingat atau amnesia, mengingat suatu informasi pribadi atau mengingat apapun itu. Lalu yang kedua itu adalah perubahan identitas yang ekstrim dan mendadak. Berikutnya perasaan terlepas dari tubuh atau lingkungan. Lalu perilaku tidak terduga yang tidak sesuai dengan kepribadian utamanya sendiri. Lalu kesulitan untuk menjelaskan pengalaman secara emosional atau fisik yang mereka alami. Lalu adanya gejala depresi, kecemasan atau pemikiran untuk bunuh diri. Ini yang sering sebagai dampak gangguannya. Oke guys, kita perlu tahu bahwa apa saja penyebab gangguan disosiatif ini. Ini adalah penyebab utama adalah trauma psikologi yang sangat berat yang dialami setiap individu, terutama pada masa anak-anak, seperti kekerasan fisik atau seksual, kehilangan orang tua atau pengasuhan yang tidak stabil. Lalu adanya kejadian-kejadian yang membuat trauma seperti perang, bencana alam atau kecelakaan seperti itu. Jadi gangguan disosiatif ini adalah mekanisme pertahanan untuk bisa melarikan diri dari pengalaman yang terlalu menyakitkan. Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan disosiatif ini? Jadi adanya penanganan gangguan disosiatif ini juga melibatkan pendekatan psikoterapi, medikasi, dan intervensi suportif lainnya. Jadi yang pertama itu psikoterapi
CBT ini guna untuk membantu mengatasi pola pikir yang negatif dan meningkatkan kesadaran diri. Yang berikutnya ada terapi psikodinamik. Jadi mengeksplorasi trauma masa lalu yang mendasari gejala disosiatif. Kemudian terapi integrasi identitas. Ini untuk gangguan identitas disosiatif ya. Nah, ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kepribadian menjadi satu identitas yang kohesif. Nah, berikutnya ada medikasi. Jadi tidak ada obat khusus untuk gangguan disosiatif, tetapi ada obat-obatan seperti antidepresan dan anksiolitik dapat diberikan untuk mengatasi gejala tambahan seperti depresi dan kecemasan. Nah, lalu ada teknik relaksasi dan mindfulness. Nah, itu untuk mengajarkan individu untuk fokus pada realitas saat ini dan tidak mengurangi kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan. Lalu adanya dukungan sosial, itu bisa melibatkan keluarga, teman, kelompok pendukung yang sangat penting untuk bisa membantu individu merasa aman dan didukung selama proses penyembuhan. Lalu bagaimana cara mengelola gangguan disosiatif ini? Nah, pengelolaan jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kambuhan dari gangguan disosiatif ini. Nah, lalu berikut adalah langkah-langkah untuk mengelolanya. Jadi yang pertama itu kita perlu rencana pemulihan personal. Jadi bisa membantu individu bisa mengenali dan menghadapi pemicu trauma secara bertahap. Lalu melatih keterampilan untuk menghadapi stres. Kemudian ada edukasi dan kesadaran. Jadi edukasi keluarga dan komunitas itu juga tentang gangguan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, lalu ada monitoring dan evaluasi berkala. Ini bisa konsultasi rutin dengan profesional kesehatan mental untuk bisa menilai kemajuan terapi dan bisa menyesuaikan rencana pengobatan yang bila perlu itu bila diperlukan. Dan yang terakhir adalah pencegahan kekambuhan. Nah, ini bisa mendorong individu untuk tetap terlihat dalam terapi dan praktik mindfulness untuk menjaga stabilitas mental. Oke guys, akhirnya materi kita selesai dan saya mengucapkan terima kasih